Bab 1541, Pesan. Yiwa, berikan padaku. Little Yi memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sangat mendambakan hal ini sejak awal. Namun, Xiao Yan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia segera muncul saat melihat Xiao Yan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiao Yan terkejut setelah melihat Little Yi muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata, tapi ini pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak ada gunanya menyimpan benda ini. Xiao Yan merajut alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, itu tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkan benda ini di dalam tubuhnya kemungkinan besar akan menua dan menjadi lemah. Yi kecil menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam. Setelah itu, dengan paksa menggabungkan manik-manik ini dengan tubuhnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah melihat tindakan cemas Little Yi, tetapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Little Yi hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik-manik itu dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Little Yi saat Xiao Yan menyaksikan. Saat manik-manik itu akan menghilang, seuntai api hitam yang sangat redup tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Little Yi. Setelah itu, dengan cepat menuju ke kepalanya, Xiao Yan dan Little Yi berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya cepat berubah. Engah, Little Yi tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke dalam tubuh Little Yi. Segel api lotus bunga merah muda di dahi Little Yi secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung dengan tubuh Little Yi. Sepintas, itu tampak agak misterius. Iwah! Setelah benar-benar menelan titik cahaya hitam, Little Yi tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energi telah berubah menjadi kristal berbintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Little Yi. Xiao Yan tercengang saat melihat adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Little Yi, itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa alasan. Ini, wajah Xiao Yan tercengang. Itu lama kemudian sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mulai memperbaiki energi murni itu dan mengubahnya menjadi Douqi, yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan oleh benda kecil ini kepadaku. Mata Xiao Yan menyala panas saat dia menatap Little Yi di depannya. Energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan oleh si kecil ini. Kristal energi ini, yang Xiao Yan belum bisa serap, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Little Yi. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yiwa! Little Yi dengan bangga mengayunkan kepala kecilnya. Setelah menyerap kristal energi, nyala api merah muda di tubuhnya tampaknya menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiao Yan samar-samar bisa mendeteksi bahwa Little Yi saat ini muncul sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Benda kecil ini benar-benar bisa berlatih. Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah pemikiran ini terbentuk di hatinya.
Kekuatan melahap itu memungkinkan Little Yi menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar terjadi, Yi kecil akhirnya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiao Yan, yang secara mental terhubung dengan Little Yi, akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri juga dengan cara ini. Sepertinya Xiao Yan telah mendapatkan tambahan pekerja gratis. Apalagi itu adalah seorang pekerja yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah. Sepertinya aku secara tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus. Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak memiliki ide sedikit pun tentang bagaimana memperbaiki api benih dari Nihility Devouring Flame. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba secara acak untuk memperbaikinya. Namun, beruntung Little Yi memiliki konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, ia mampu menerima kemampuan unik ini yang awalnya milik api pemakan Nihility. Haha, sepertinya kamu telah berhasil membuat hal yang aneh selama pelatihan ini. Tawa tua yang akrab tiba-tiba muncul sementara Xiao Yan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah di dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari Hall of Souls? Ya, semuanya baik-baik saja. Adapun aula jiwa, beberapa aula cabang yang kami temukan telah digeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Digeser? Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tindakan Hall of Souls baru-baru ini sedikit tidak biasa. Mengingat karakter mereka tidak dapat menanggung penghinaan karena menderita kerugian seperti itu di tangan aliansi Menshan Langit. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas. Saya telah menyebutkan bahwa Hall of Souls tampaknya merencanakan sesuatu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kita jika Hall of Souls diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan Hall of Souls telah menyebabkannya kehilangan banyak wajah. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Ini membuat sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang direncanakan oleh klan misterius ini. Saya akan mengirim beberapa mata-mata untuk secara khusus menyelidiki masalah ini. Mudah-mudahan, kami akan dapat memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Do Sheng, dia masih tidak dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos secara paksa ke dalam klan Hun sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membuatnya menderita kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan merevitalisasi klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar percaya diri. Bintang 5 Do Sheng masih belum cukup. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak lagi perlu takut pada Hall of Souls dengan kekuatannya, tetapi Hall of Souls hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terbesar di benua Douqi, klan Hun. Do Sheng bintang 5 dianggap sebagai ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang anine Do Sheng, tetapi dia tetap mati di tangan klan Hun. Do Sheng bintang 5 saja tidak akan mampu mengaduk gelombang. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya.
Dia sudah mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi, Xiao Yan tertawa getir. Hal itu bahkan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan kata-kata objek ilahi. Seseorang akan melamun jika seseorang berpikir untuk mendapatkannya. Aku takut aku bisa melupakan lebih banyak api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Sebuah cahaya spiritual tiba-tiba melintas di hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Giok kuno ditutupi dengan garis-garis misterius. Di tengah batu giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah giok dewa kuno Tu Shi yang ingin diperoleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan giok dewa kuno Tu Shi. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno. Jarinya perlahan mengusap titik terang itu. Perasaan menyesal muncul di dalam hatinya. Meskipun menjadi seorang putra, dia hanya bisa melihat ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti, ayah. Yan tidak pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. The Tu Shi Ancient God Jade berhubungan dengan Menshan Tu Shi Ancient God. Namun, batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan semuanya. Mata Xiao Yan berkedip. Sebuah gambar tiba-tiba melintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan telah bertemu Tian Huo Zunze di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan telah merasakan aktivitas yang tidak biasa datang dari Tu Shi Ancient God Jade di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus mencari waktu untuk pergi ke sana dan menyelidiki. Yao Lao tak berdaya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut batuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Pithon Nini Tenang Deep Ground. Ini untuk MU. Lihatlah, Yao Ming. Xiao Yan terkejut setelah mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Baris kata-kata merah segera muncul di hadapannya. Demon Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari mata air 9 tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura menakutkannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Cailin. Bab 1542. Huang Tian. Apa yang terjadi? Yao Lao di sampingnya terkejut setelah melihat reaksi Xiao Yan. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menyerahkan gulungan di tangannya kepada Yao Lao. Yao Lao menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiao Yan dan suku Pithon 9 Tenang Deep Ground. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Cailin masih melakukan retret di mata air 9 tenang dalam suku Pithon 9 Tenang Deep Ground. Gulungan itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di musim semi. Itu kemungkinan terkait dengan Cailin. Tidak heran Xiao Yan akan bereaksi dengan intensitas seperti itu. Suku Heaven Demon Phoenix, apa yang orang-orang ini rencanakan? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiao Yan perlahan menarik aura kuat yang telah meletus darinya. Dia telah membentuk dendam besar dengan suku Heaven Demon Phoenix. Terakhir kali,
Dia dengan paksa menangkap kepala suku junior suku Demon Phoenix dan 2 elit Dou Sheng dan menggunakan mereka sebagai sandera untuk membantu suku naga Void kuno. Para sandera ini telah menyebabkan suku Demon Phoenix takut bertindak sembarangan. Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh naga kuno, dia juga benar-benar telah menyinggung suku Demon Phoenix. Namun, Xiao Yan tidak takut menyinggung mereka. Selain itu, kekuatannya telah sangat melonjak. Bahkan tidak perlu baginya untuk merasa takut. Namun, dia tidak tahu mengapa suku Heaven Demon Phoenix akan menemukan masalah dengan suku Python Nini Tenang Deep Ground saat ini. Bagaimana Anda melihat masalah ini? Yao Lao melirik Xiao Yan. Meskipun suku Heaven Phoenix kuat, aliansi Sky Mansion tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Beberapa masalah yang tidak perlu akan tanpa sadar menemukan jalannya jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix. Selain itu, Hall of Souls diam-diam melihat dengan niat buruk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Aku akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamaku ke wilayah binatang. Hanya kalian bertiga. Yao Lao merajut alisnya sedikit. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Selain itu, Beast Region adalah camp utama mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, masih sedikit tidak pantas baginya untuk menjelajah sendirian. Tenang. Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, ada sangat sedikit tempat di sekitar benua ini yang tidak bisa dia kunjungi. Mengapa kamu tidak membawa Xiao Chen yang lebih tua? Yao Lao ragu-ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi saat ini menjadi pusat perhatian dan leluhur Pil Tower adalah orang yang bebas dan mudah yang sulit ditemukan. Pasti ada seorang ahli dengan bobot tertentu yang hadir di markas besar aliansi. Jika saya pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Yao Lao yang khawatir dan tanpa sadar tertawa, "Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya bertemu dengan bintang 6 Dou Sheng dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix belum mencapai level ini." Yao Lao tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan bersikeras. Dia hanya bertanya, "Kapan kamu berencana pergi? Masalah ini tidak bisa ditunda." "Aku akan pergi sekarang. Cailin telah mundur terlalu lama. Saya sudah mulai khawatir. Kali ini, aku bisa pergi untuk melihatnya." Xiao Yan menyeringai sambil menjawab. Yao Lao menghela nafas setelah mendengar ini. "Hati-hati," Xiao Yan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin. Selanjutnya, mereka bertiga merobek ruang dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Ukuran besar dari Beast Region tidak kalah dengan Central Plains. Terlebih lagi, tempat ini berisi banyak acara menarik seperti Central Plains. Eksistensi yang paling mempesona di dalam Beast Region tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di puncak. Ketiga suku ini adalah suku Naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix, dan suku Python 9 tanah dalam yang tenang. Di antara 3 suku besar ini, suku Naga Void kuno tidak menampakkan diri untuk waktu yang lama. Suku Python 9 tenang Deep Ground mungkin berjumlah besar, tapi itu lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix dalam hal kualitas ahli. Oleh karena itu, selama tahun-tahun ini di mana tidak ada berita tentang suku Naga Void kuno, posisi suku Heaven Demon Phoenix di Beast Region tidak berbeda dengan Hall of Souls di dataran tengah di masa lalu. Wilayah binatang sangat hidup selama periode waktu ini.
Karakter utama dari keaktifan ini adalah suku Heaven Demon Phoenix dan Nine Tenang Deep Ground Python Tribe dari 3 suku besar. Di masa lalu, tidak ada yang mengira suku Heaven Demon Phoenix akan meluncurkan kampanye besar-besaran melawan suku Python Nine Serene Deep Ground. Mereka menggerakkan banyak ahli di dalam suku dan menyerang markas suku Python 9 Tenang Deep Ground. Selain itu, mereka telah mengepung markas sampai tidak ada yang bisa lewat. Suasana yang terhunus pedang menyebabkan wilayah binatang merasa sedikit cemas. Semua orang mengerti bahwa jika 2 suku besar memulai perang, itu tidak akan menjadi pertarungan kecil seperti perang antar suku lainnya. Oleh karena itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati situasi setelah suku Heaven Demon Phoenix mengepung suku Python Nine Tenang Deep Ground, jurang bawah tanah yang dalam, jaringan bawah tanah ular. Markas besar suku Python Nine Serene Deep Ground diselimuti atmosfer yang menekan. Mata ahli suku Python 9 Serene Deep Ground yang tak terhitung jumlahnya mengandung kilatan dingin saat mereka melihat ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Heaven Demon Phoenix benar-benar berlebihan. Mereka sebenarnya telah menyerang wilayah kita. Jika suku kita tidak merespon, kita pasti akan berakhir menjadi lelucon. Pada saat itu, suku mana yang berani mengandalkan kita? Lebih dari selusin sosok berdiri di gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin berbicara dengan suara yang dalam ke punggung yang kuat. Beberapa suara setuju setelah kata-kata lelaki tua ini terdengar. Mereka sangat marah karena suku Heaven Demon Phoenix akan begitu sombong. Penatua Mo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Heaven Demon Phoenix secara pribadi memimpin pasukan selama ini. Orang tua itu memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Siapa di antara suku Python 9 Tenang Deep Ground kami yang bisa menandinginya? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening saat dia berbicara. HMPH, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kita hanya harus menyaksikan suku Heaven Demon Phoenix menginjak kepala suku Python 9 Tenang Deep Ground di depan begitu banyak orang? Penatua dari sebelumnya dengan dingin mendengus. Kita tidak bisa seperti ini. Tujuan dari suku Heaven Demon Phoenix hanyalah pelatihan wanita di dalam 9 musim semi yang tenang. Jika kita menyerahkannya, pria kuno itu tersenyum. Sebelum dia bisa selesai mengucapkan lebih banyak kata, sosok kuat di depan itu mendengus dingin. Mendengus rendah itu segera menyebabkan pria kuno itu buru-buru menutup mulutnya dengan ekspresi yang agak pucat. Suku Python Nine Serene Deep Ground saya tidak akan menyerahkannya. Setelah kami melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Python 9 Tenang Deep Ground saya takut dengan suku Heaven Demon Phoenix. Menjadi salah satu dari 3 suku besar, saya tidak bisa kehilangan muka. Jangan menyebutkan masalah ini lagi. Sosok kuat itu berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan sikap yang kuat bahkan tanpa marah. Wajah ini milik kepala suku Python 9 Tenang Deep Ground, Yao Ming. Penatua itu, yang mencari kedamaian, hanya bisa menekan kata-kata di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Dia bergumam, namun, hari ini adalah batas waktu yang telah ditetapkan oleh suku Heaven Demon Phoenix. Jika kita tidak menyerahkannya, hati semua orang tenggelam meskipun beberapa kata terakhir itu tidak terucap. Kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian, memiliki kekuatan menakutkan dari bintang 5 Dou Sheng yang canggih. Bahkan Yao Ming tidak dapat memblokirnya. Penatua Mo, sudahkah Anda mengirim pesan? Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Sudah dikirim. Penatua Mo mengangguk setelah mendengar pertanyaan ini. Dia segera ragu-ragu, tapi, akankah Tuan Xiao Yan benar-benar bergegas tepat waktu? Masalah aliansi Menshan Langit yang mengalahkan Aula Jiwa telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Ada banyak orang di wilayah binatang ini yang juga telah mendengar berita itu. Secara alami,
Masalah Xiao yang mengalahkan kepala aula jiwa telah ditandai dengan informasi ini. Oleh karena itu, banyak sesepuh sangat mengantisipasi penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiao Yan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Heaven Demon Phoenix kembali, setidaknya, suku Heaven Demon Phoenix tidak akan berani menjadi sombong ini jika dia hadir. Sekarang, mari kita diam-diam menunggu kabar baik, dia akan datang. Yao Ming tersenyum. Dia melihat ke langit yang jauh dan berbicara dengan sangat pasti. Yao Ming, 3 hari sudah habis. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika suara tenang yang mengandung tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku Pithon 9 tenang deep ground seperti guntur. Ekspresi para sesepuh di gunung itu menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming suram. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas tinggi ke langit. Matanya berpaling dari pegunungan. Demon Phoenix besar sedang mengepakkan sepasang sayap sepanjang ribuan kaki di langit. Sosok berjubah ungu emas berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Demon Phoenix. Sepasang mata emas yang berisi martabat yang luar biasa melesat. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam mata air 9 tenang, adalah wanita Xiao Yan. Xiao Yan tidak akan membiarkannya begitu saja jika kamu berani menyentuhnya. Yao Ming menjawab dengan suara yang dalam. Haha, betapa bagusnya, tidak akan meninggalkan sesuatu. Mata pria berjubah ungu emas mengungkapkan ekspresi mengejek samar setelah mendengar ini. Xiao Yan menculik putraku dan mengancam sukuku. Dia bahkan memiliki sayap suku Demon Phoenixku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Heaven Demon Phoenix saya. Apakah menurut Anda raja ini peduli dengan meninggalkan segalanya? Yao Ming mengerutkan kening. Tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Cai Lin hari ini. Aku akan memberimu 1 menit lagi untuk mempertimbangkan. Berikan raja ini tanggapan terakhirmu. Huang Tian memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh saat dia perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia perlahan menutup matanya. Setelah melakukannya, suasana tanah ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana tegang ini. Namun, ekspresi Yao Ming tetap suram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Mata tertutup Huang Tian sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin sedingin es melonjak ke mata emasnya. Karena Xiao Yan memiliki keberanian untuk mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Saya akan menangkap wanita itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Bab 1543. Konfrontasi antara 2 suku. Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi suram setelah mendengar tangisan sedingin es Huang Tian. Tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Suara Huang Tian terdengar dari tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan kata yang tidak perlu lagi, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya bergegas menuju mata air 9 tenang jauh di dalam markas besar suku Pithon 9 tanah dalam. Banyak sesepuh dari suku Pithon 9 Serene Deep Ground sangat marah setelah melihat Huang Tian dengan paksa menerobos masuk. Tindakan ini tidak berbeda dengan memberikan tamparan pada suku Pithon 9 tenang Deep Ground di depan banyak orang. Huang Tian, Anda tidak boleh berlebihan. Ini adalah wilayah suku Pithon 9 tenang deep ground saya. Menjadi kepala klan, Yao Ming perlu melangkah maju saat ini. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di depan Huang Tian dengan ekspresi suram. Dia dengan marah berteriak, Yao Ming, kamu dan Xiao Yan diam-diam bergandengan tangan dan meluncurkan serangan diam-diam ke para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat hal ini. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan suku Anda. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya dengan dingin mengamati Yao Ming. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming.
Saya sudah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan aku, Yao Ming, untuk merasakan kekuatan ini. Mata Yao Ming menjadi dingin. Pada saat ini, dia bisa memikirkan perbedaan besar antara Huang Tian dan dia. Tangisan dingin terdengar dan telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan dengan marah menabrak Huang Tian sambil disertai dengan ledakan sonik yang dalam. Upaya yang sia-sia. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming. Dia secara acak menjentikkan jarinya yang panjang dan bulu emas melesat keluar. Itu bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Angin palem yang tajam sepertinya runtuh saat kontak saat keduanya bentrok. Bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam, itu bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangannya yang sangat keras. Yao Ming sebenarnya menderita luka saat bersentuhan. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi emas di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu. Sosok Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan cara seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan kekuatan besar berayun ke arahnya. Sebuah bang terdengar dan dia dengan paksa menembak jatuh. Akhirnya, dia dengan kejam mendarat di sebuah gunung yang segera runtuh. Kepala suku, para sesepuh dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang itu mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming jatuh setelah bahkan tidak bertahan satu kali pun melawan Huang Tian. Sebuah kemarahan melonjak ke dalam hati mereka. Huang Tian jelas mempermalukan suku mereka. Bertarunglah dengan mereka. Beberapa sesepuh dengan temperamen panas yang berapi-api segera menyerbu ke langit dengan wajah marah. Sebelum mereka bisa menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Cahaya keemasan yang menakutkan tersapu dan dengan mudah mengirim sesepuh ini keluar dari langit. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan di lain waktu. Huang Tian berdiri di langit sendirian. Cahaya keemasan bersiul di sekujur tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia sendiri yang bisa berdiri di langit. Semua ahli dari suku Pithon Nines Rene Deep Ground bahkan tidak dapat memasuki area 1000 kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dari Do Sheng bintang 5 tingkat lanjut telah dilepaskan. Banyak 9 Serene Deep Ground Pithon suku Elder mengungkapkan wajah ungu setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Berderak, Yao Ming berjuang untuk memanjat keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah darah. Kedua tinjunya mengepal marah, mengeluarkan suara retak. Bentuk formasi, suara dingin seperti pisau merembes keluar dari celah di antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Dipahami, semua sesepuh dari suku Pithon Nine Tenang Deep Ground berteriak dalam persatuan dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok naik ke langit. Petunjuk aura misterius samar-samar hadir di antara mereka. Formasi hebat lempeng ular. Banyak pilar cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tubuh sesepuh saat banyak dari mereka berteriak bersama. Akhirnya, pilar terjalin satu sama lain. Dalam beberapa menit, formasi setinggi 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan menakutkan yang samar-samar terpancar dari formasi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi besar piring ular. Huang Tian mengerutkan kening saat dia berdiri di langit. Dia secara alami telah mendengar tentang reputasi formasi. Saat itu, suku Pithon Nines Rene Deep Ground mengandalkan formasi besar ini untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Formasinya tidak buruk. Sayangnya, tidak ada orang yang cakap sebagai matanya.
Huang Tian berbicara dengan suara samar. Matanya melirik Yao Ming yang telah melemparkan dirinya ke tengah formasi. Mendesis, ekspresi Yao Ming gelap dan dingin saat dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Sebuah pilar cahaya keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Jumlah pilar cahaya energi yang tak ada habisnya berkumpul dengan cara yang terdistorsi. Akhirnya, mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar yang terpancar oleh aura kuno membuatnya tampak sangat kuat. Bentuk formasi kuno surga Phoenix. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular besar itu muncul. Tangisan yang mengguncang bumi muncul di atas tanah setelah raungan yang teratur. Seekor burung phoenix besar, ukurannya mirip dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang berukuran 10.000 kaki. Itu muncul dengan cara yang menghapus matahari setelah teriakan ini terdengar. Itu berhadapan dengan ular besar itu. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin dalam-dalam setelah melihat pertempuran yang mengejutkan ini di langit. Jelas, mereka tidak mengharapkan kedua belah pihak untuk benar-benar melepaskan formasi penjaga suku masing-masing. Mata Huang Tian acuh tak acuh saat mereka menyapu ular besar yang berdiri di depan dari langit. Tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya saat dia menembak ke arah mata air 9 tenang. Mengenakan biaya, Yao Ming segera meraung saat melihat Huang Tuan bergerak. Ular besar yang dibentuk oleh banyak sesepuh mengayunkan ekornya yang besar. Langit memancarkan suara angin yang kencang saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya ketika diserang oleh momentum yang menakutkan ini. Namun, dia tidak ikut campur untuk melawan. Sebaliknya, dia bergegas menuju mata air 9 tenang tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor besar itu baru saja akan menyerang tubuhnya ketika teriakan keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sayap besar, yang tampaknya terbuat dari cahaya keemasan, menembus udara dan bertabrakan dengan ular besar itu. Bang! Riak udara yang menakutkan menyebar di langit. Sosok Huang Tian melintas dan muncul di atas mata air 9 tenang di depan banyak pasang mata. Bajingan! Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil melewati mereka. Dia baru saja akan mengarahkan ular besar itu untuk berbalik dan menyerang ketika Phoenix besar yang dibentuk oleh formasi pihak lain datang menerkam untuk melepaskan serangan tajam. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatiannya dan menghadapinya. Sementara Yao Ming dan yang lainnya sedang ditunda oleh para ahli dari suku Demon Phoenix, mata acuh tak acuh Huang Tian terlempar ke 9 mata air tenang di bawahnya. Permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus melonjak darinya. Wanita Xiao Yan ini memang luar biasa. Dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa masuk dan meninggalkan mata air 9 tenang ini sesukanya, dia tidak berani tetap berada di dalamnya untuk berlatih. Kami akan menangkapnya terlebih dahulu. Mata Huang Tian berkedip. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan dengan kejam mengepalkannya ke arah mata air 9 tenang di bawah. Es tebal yang tak tertandingi di permukaan danau retak 1 inci pada suatu waktu. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau dari mata air 9 tenang sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia mampu secara samar-samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Keluar, Huang Tian tidak ragu-ragu. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi naik. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap, lusinan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan mata air 9 tenang dibalikan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia ditahan hingga tidak bisa bergerak.
Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Cailin tidak terganggu meskipun dia mengerti bahwa ini adalah angan-angan. Jika Huang Tian melanjutkan, dia cepat atau lambat akan menangkap Cailin dari dasar mata air. Saudara Xiaoyan, saya khawatir saya tidak bisa menyelesaikan apa yang saya janjikan kepada Anda. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia menatap mata air 9 tenang. Pusaran air yang telah mencapai dasar musim semi telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok pada saat itu. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya ketika dia melihat sosok yang terlihat sebagian ini. Kekuatan hisap meletus dari telapak tangannya. Namun, dia baru saja akan menyeret sosok itu dari dasar pegas ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melonjak di udara saat sosok ini bergegas. "MU!" Suara marah dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian yang tidak dapat bereaksi tepat waktu dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Bang! Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergema di atas tanah menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena marah. "Anjing tua Huang Tian, Anda mencari kematian!"